سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معاشر الحاضرين والحاضرات، قائمين قائمات, jamaah masjid Bukit Indah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, berkat taufik, inayah, ma'unah daripada Allah, kita dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam yang ke-6 ini. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap kita terus diberikan taufik oleh Allah, inayah daripada Allah, agar kita dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan amal ibadah terbaik yang kita bisa persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ibadah qiyam Ramadan ini adalah ibadah yang disunahkan untuk kita kerjakan pada bulan Ramadan. Walaupun pada zaman Nabi, sholat malam pada bulan Ramadan, Nabi hanya mengerjakannya sebanyak 3 malam saja. Malam yang ke-23 Nabi keluar menuju ke masjid. Kemudian sahabat-sahabat ikut di belakang Nabi. Kemudian malam ke-25 Nabi keluar lagi. Yang ikut sholat bersama Nabi lebih ramai. Dan malam yang ke-27 pun Nabi keluar. Sehingga jumlah yang ikut sholat bersama Nabi pun bertambah ramai. Setelah 3 malam itu, dalam rentang waktu 6 hari, setelah itu Nabi tidak keluar lagi. Kemudian ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa Anda tidak keluar lagi untuk memimpin sholat bersama kita? Kata Nabi, inni khasyitu an tafarruqa alaikum. Sesungguhnya saya takut bahwa Allah akan memfardukan sholat ini kepada kalian, sehingga kalian akan merasa terbeban. Sikap ini adalah sikap yang menandakan bahwa Nabi itu sebetulnya sangat sayang kepada kita. Nabi sangat perhatian kepada kita. Nabi tidak ingin kita ini terbeban dengan amal ibadah yang sesungguhnya dia bukan sesuatu yang wajib. Dia hanya sesuatu yang sunnah. Karena secara naluri manusia itu kalau melakukan perkara yang rutin dia kerjakan, apalagi yang dikerjakan itu juga cukup melelahkan, manusia punya kecenderungan untuk merasa bosan dengan ketaatan yang dikerjakan tadi. Kalau sekarang malam ke-6 kita lihat jamaahnya masih agak ramai, masih sampai keluar-keluar. Tapi saya yakin 2 minggu setelah ini, jangankan 2 minggu, 10 hari, pada hari yang ke-10 mungkin sudah banyak kemajuan seperti ini. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat, punya tabiat, dia akan merasa bosan terhadap sesuatu yang rutin, apalagi melelahkan. Jangankan urusan ibadah, urusan makan pun kadang-kadang kita jadi bosan juga. Kalau sesuatu yang kita makan itu saja. Hari pertama kita makan ayam goreng, hari kedua ayam lagi, tapi ayamnya diopor. Hari ketiga ayam lagi, ayamnya disemur. Hari keempat ayam lagi, ayamnya dibalado. Hari kelima kita tanya sama bini kita, memang gak ada yang lain lauknya? Karena manusia itu punya sifat seperti itu, merasa bosan terhadap sesuatu yang rutin dia kerjakan.
Dalam Quran Allah sudah ceritakan kisah tentang Bani Israel yang mereka pernah mendapatkan kemuliaan daripada Allah, diberikan makanan yang makanan itu langsung datangnya daripada surga Allah. Manna wassalwa. Itu kan luar biasa. Tapi ya, bagaimana Kak hujung ceritanya ketika mereka diberikan nikmat yang begitu luas, itu luar biasa. Mereka minta yang lain, Pak. Mereka minta mana bawangnya, mana adasnya yang biasa kami makan dahulu di kampung kami. Manusia itu punya kecenderungan seperti itu. Makanya untuk menghindari untuk menghindari perasaan seperti itu, kita harus meriset semangat beribadah kita, sehingga kita tidak menjadikan ibadah yang kita kerjakan ini sebagai sesuatu yang membeban kita, bukan sesuatu beban dalam kehidupan kita, tapi kita jadikan sebagai sesuatu yang kita perlukan. Sehingga ketika kita memerlukan itu, kita akan bersemangat melakukannya. Dan ada satu ungkapan yang bisa membuat kita lebih semangat dalam beribadah. Mungkin banyak di antara kita ya, setelah sholat tarawih, kemudian ada yang pulang ke rumah, ya, tidak dengarkan tausiah, tazkirah, dia mau sholat witir di rumahnya, itu pilihan, ya. Tetapi dia akan kehilangan banyak kerugian, dia akan banyak kehilangan kesempatan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Kenapa? Karena Nabi pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ketika Nabi sholat qiyam Ramadannya tidak sampai subuh, artinya hanya pertengahan malam Nabi sudah selesai. Sahabat tanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak sholat seperti yang sebelumnya sampai lebih daripada separuh malam? Nabi berkata dengan sabda yang harus kita ingat, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di antaranya. Man qama ma'al imami hatta yansarifa, barang siapa yang qiyam Ramadan bersama imam sampailah imam itu selesai, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dia akan dicatatkan pahala seperti orang yang melaksanakan qiyam Ramadan semalaman. Bayangkan, kita mungkin tarawih hanya 9.30 selesai. Tapi kalau kita ikut bersama imam sampai selesai, sabar sedikit, kita dapat ganjaran qiyamul lailatin, mendirikan malam seolah-olah sepenuhnya dengan ibadah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita harus menjadikan ibadah ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kita jadikan sebagai keperluan kita. Sebagaimana para sahabat Nabi, para salafus saleh, mereka beramal ibadah di bulan Ramadan ini begitu semangat. Karena apa? Karena mereka menganggap itu sesuatu keperluan mereka yang harus mereka cari sebanyak-banyaknya, yang semuanya itu akan mereka bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i dikatakan oleh muridnya Ar-Rabi' ibn Sulaiman, beliau menceritakan bagaimana semangat gurunya dalam beribadah di bulan Ramadan. Kana Syafi'i yakhtatimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Sesungguhnya Al-Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Itu di luar sholat. Menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di luar sholat pada bulan Ramadan. Kita yang hidup zaman ini mendengar kisah itu mungkin agak-agak kurang percaya. Apa betul bisa khatam 60 kali sebulan? Artinya satu hari dia akan khatam berapa kalau tidak bagi-bagi? 2 kali. Satu hari dia akan khatam 2 kali. Kita orang zaman sekarang merasa bingung, bagaimana ngatur waktunya? Satu hari 2 kali khatam. Kita sebulan saja kadang-kadang tidak khatam. Kita kadang-kadang tidak khatam. Orang sekarang lihat bagaimana semangat beribadahnya orang dulu salafus saleh, merasa bingung. Kok bisa ibadahnya seperti itu?
Tapi seandainya orang dulu salafus soleh hidup pada zaman kita, lihat perangai kita hari ini, mereka bingung juga. Kok bisa masuk bulan Ramadan tidak khatam Quran? Nah, artinya sikap yang berbeda ini juga sangat dipengaruhi sejauh mana pengetahuan kita tentang keutamaan dan fadilah bulan Ramadan yang agung ini. Semakin orang mengetahui keutamaan, keagungan bulan Ramadan, maka dia akan semakin bisa menghargainya, menjalani segala amal ibadah dengan hati yang senang, tidak terbeban dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka tahu pengetahuan tentang ibadah Ramadan ini. Contoh yang paling mudah, Pak. Kalau kita punya handphone, ya, handphone kita, handphone yang paling mahal sekarang, kata orang yang paling mahal apa namanya? iPhone Pro Max, 14 Pro Max sekarang. Betul ya? iPhone 14 Pro Max harganya mungkin hampir 30-an barangkali. Handphone ini, handphone yang mahal tadi, kalau kita berikan kepada anak yang belum bisa jalan, anak yang umurnya belum setahun, kita berikan kepada dia, kira-kira apa yang dikerjakan anak tadi dengan handphone yang diberikan kepadanya? Handphone itu paling-paling hanya dihisap-hisap ataupun bahkan dibanting-banting. Kenapa? Karena pada diri si anak dia belum memiliki ilmu, dia belum memiliki pengetahuan terhadap apa yang dikasih. Jadi dia tidak bisa menghargai pemberian itu dengan sebaik-baiknya. Lain halnya kalau handphone tadi yang mahal tadi diberikan kepada kita yang sudah dewasa, yang kita sudah tahu berapa nilai handphone tersebut, bagaimana fungsi yang canggih pada handphone tersebut. Ketika kita mendapatkannya, kita akan menghargai pemberian itu, kita akan mengapresiasinya, menjaganya, merawatnya. Kita jaga jangan sampai jatuh. Kenapa? Handphone itu handphone yang mahal. Maka begitulah gambaran kita jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang yang masuk Ramadan biasa saja sikapnya. Sesungguhnya sikapnya seperti itu mencerminkan bahwa dia tidak tahu tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang orang-orang salafus soleh sangat menghargai anugerah Allah yang Allah berikan pada bulan ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tujuan kita membuat tausiah tazkirah, tujuannya adalah supaya kita lebih termotivasi, menambah pengetahuan, supaya kita lebih bisa memaksimalkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tatkala keluar dari bulan Ramadan kita bawa sesuatu yang sangat berharga bagi kita nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian tausiah atau tazkirah Ramadan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Amin. Untuk kita semua, khususnya kepada Al-Fakir yang menyampaikan, dan kita berharap semangat beribadah kita pada bulan Ramadan akan terus terjaga sampai ke penghujungnya. Amin. Dan kita mendapatkan segala anugerah yang Allah berikan pada bulan ini. Amin. Mohon maaf bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.